Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gilang Fauzi dengan NIM 1123111114. Saya akan memberikan gambaran umum atau menjelaskan materi singkat mengenai manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Pembahasan yang pertama, arti safety and health. Yang kedua, jenis kecelakaan fisik dan luka mental. Yang ketiga, undang-undang tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Yang keempat, usaha-usaha mencegah kecelakaan kerja. Yang kelima, kekerasan dalam lingkungan kerja dan tindakan pencegahan. Dan yang terakhir adalah program kesehatan perusahaan. Arti safety and health yang pertama adalah arti keselamatan atau safety, perlindungan terhadap pekerja agar tidak terluka akibat kecelakaan kerja. Yang kedua, kesehatan atau health ialah pekerja terbebas dari penyakit fisik dan mental. Selanjutnya, jenis kecelakaan fisik tergantung jenis pekerjaan. Yang pertama, overextend atau terlalu banyak tenaga, usaha atau penggunaan. Yang kedua, jatuh di tingkat yang sama. Yang ketiga, reaksi tubuh karena jatuh dan lain-lain. Yang keempat, jatuh ke level yang lebih bawah. Dan yang terakhir, kejatuhan benda. Berbagai kondisi luka mental, yaitu berbeda tingkatnya di tiap pekerjaan. Yang pertama, rasa takut atau cemas. Yang kedua, stres. Yang ketiga, bosan. Dan yang terakhir, depresi. Dasar pemberlakuan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia yaitu Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, moral dan kesusilaan. Yang ketiga, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Contohnya untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir, perlindungan sebagai dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar pemberlakuan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Dan ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagai dimaksud dalam ayat 1 dengan peraturan pemerintah. Efek ekonomi atas kesehatan dan keselamatan bagi perusahaan. Yang pertama, efek langsungnya biaya perawatan dan penyembuhan, kehilangan anggota tubuh, kematian, kehilangan sumber keuangan, dan untuk yang tidak langsung seperti produktivitas, turnover, premi asuransi lebih tinggi, dan tanggung jawab sosial. Agar keselamatan kerja tercapai, usaha yang dilakukan adalah yang pertama, job hazard analysis, yaitu proses untuk mempelajari dan menganalisa suatu jenis pekerjaan, kemudian membagikan pekerjaan tersebut ke dalam langkah-langkah menghilangkan bahaya yang mungkin terjadi. Yang kedua, risk management, mengantisipasi kemungkinan kerugian atau kehilangan waktu dan produktivitas yang berkaitan dengan program keselamatan dan penanganan hukum. Dan juga bisa menggunakan safety engineer, yaitu memberikan pelatihan, memberdayakan supervisor atau manajer lini produksi, atau mampu mengantisipasi atau melihat adanya situasi kurang aman dan menghilangkan yang kurang aman tersebut. Yang selanjutnya bisa dengan job rotasi atau personal protective equipment atau penggunaan poster atau propaganda. Yang terakhir yaitu kembali lagi perilaku yang berhati-hati. Contoh hasil analisa job hazard. Yang pertama, repetitive stress injuries, suatu kondisi yang disebabkan terlalu banyak tekanan pada persediaan akibat melakukan suatu gerakan yang berulang. Yang kedua, carpal tunnel syndrome, yaitu tekanan pada saraf karena penyempitan pembuluh tempat saraf tersebut akibat gerakan posisi
tertentu yang berulang. Yang terakhir, ergonomic problem, yaitu interaksi manusia dengan usaha kerja, peralatan, perlengkapan, dan lingkungan fisik yang kurang cocok atau kurang nyaman. Program keselamatan kerja yang efektif yang pertama didukung dari manajemen puncak. Yang kedua, pelatihan memadai dalam masa orientasi mengenai keselamatan. Yang ketiga, pekerja yang sadar akan perlunya safety dalam bekerja. Yang terakhir, lingkungan dan tempat kerja yang nyaman. Kekerasan dalam lingkungan kerja secara fisik dan mental. Karena jenis dan situasi kerja, yang pertama contohnya seperti shift malam dan pelayanan publik. Contohnya yaitu supir taksi, penjual minuman, ataupun polisi. Yang kedua, karena berkaitan dengan cash, contoh pegawai SPBU dan pegawai bank. Yang terakhir, perusahaan kurang menjaga kemungkinan celah kejahatan, contohnya kriminal biasanya, dan kejahatan kera putih. Tindakan pencegahan. Yang pertama, dilarang membawa senjata tajam ke tempat kerja dan tempat parkir. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa. Yang ketiga, peraturan yang tidak memberikan toleransi bagi pegawai yang melakukan kekerasan. Yang keempat, peraturan yang mewajibkan pegawai melapor adanya kejanggalan. Yang kelima, kerjasama dengan psikiater atau dokter jika ada emergensi. Yang keenam, panic button. Yang terakhir, melatih reception atau manajer melihat suatu bahaya. Substance abuse, alkohol dan obat-obatan. Cara penanganan. Yang pertama, pemeriksaan rutin tanpa pemberitahuan. Yang kedua, tidak ada kompromi dengan hal-hal yang merusak dan penurunan kinerja seperti absen, sering berubah mood, tidak rapi, kurang koordinasi, dan psikomotornya berkurang. Yang selanjutnya, indikator kesuksesan program keselamatan kerja. Yang pertama, penurunan frekuensi terjadinya kecelakaan. Yang kedua, penurunan jumlah waktu kerja yang hilang seperti produktivitas terjaga dan target terpenuhi. Program keselamatan kerja global, persiapan kerangka kebijakan dan prinsip, yaitu keselamatan dimanapun perusahaan beroperasi dengan mengerti suatu situasi dan budaya setempat terhadap. Yang pertama, paparan bahan kimia bagi pekerja dan penduduk sekitar. Yang kedua, penanganan kecelakaan kerja seperti di tempat, fasilitas kesehatan di negara tetangga terdekat. Ya. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Saya akhiri sesi presentasi ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.